Pasukan Rusia kembali menjatuhkan bom ke rumah sakit anak dan bersalin di wilayah Zhytomyr dan Mariupol, Ukraina. Serangan ini hanya beberapa saat setelah gencatan senjata 12 jam berakhir. Inilah detik-detik pesawat tempur Rusia kembali menjatuhkan bom di wilayah Zhytomyr pada Rabu malam waktu setempat. Bom jatuh di 2 rumah sakit, satu diantaranya adalah rumah sakit anak. Serangan ini dilakukan usai berakhirnya gencatan senjata pada pukul 9 malam. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Serangan udara juga menerjang sebuah rumah sakit bersalin di kota Mariupol. Bangunan rumah sakit porak-poranda dan sejumlah mobil hancur akibat ledakan tersebut. Polisi dan tentara bergegas mengevakuasi warga tertimbun reruntuhan. Seorang wanita hamil terpaksa ditandu petugas. Akibat serangan ini sebanyak 17 orang terluka. Sementara selama gencatan senjata, sekitar 700 warga Ukraina melarikan diri dari kota Vorzel yang dikuasai Rusia dan dari kota Irpin melalui koridor kemanusiaan. Selama 2 pekan serangan Rusia tersebut tercatat lebih dari 12.000 tentara Rusia tewas, sementara sekitar 406 warga sipil tewas dan sekitar 800 lainnya terluka. Kita akan membahas tentang invasi Rusia ke Ukraina bersama pengamat kebijakan luar negeri, Revi Marlina. Revi, selamat malam. Ya, suaranya belum keluar. Masih sudah tidak mute, tapi mungkin nggak usah pakai headset. Oke, ya. Bisa? Ya, kita akan segera coba lagi ke Revi untuk perbaiki audionya. Ya, bisa didengar suara saya? Baik, oke. Revi, ketika kemarin terjadi gencatan senjata, dunia mungkin sudah senang bahwa perang di Ukraina akan segera berakhir. Nyatanya hanya 12 jam dan kemudian terjadi pertempuran lagi. Apakah ada upaya untuk menyelesaikan ini? Baik, sebenarnya dalam hal ini dari pihak Rusia sendiri mengatakan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap rumah sakit di Mariupol adanya kelompok ultra radikal dari Ukraina. Maka dari itu Rusia sendiri juga berpikir kalau misalkan sudah menyelamatkan ibu-ibu yang sedang hamil di sana, namun pada kenyataannya tidak. Dalam hal ini sebenarnya pada hari Kamis ini terdapat upaya dari Turki sendiri untuk mempertemukan kedua belah pihak antara Rusia dan juga Ukraina untuk peace talk atau perjanjian damai dalam hal ini, namun tidak ada kesepakatan dari mereka berdua seperti itu. Oke. Kita sering mendengar bahwa salah satu yang membuat Putin menyerang Ukraina adalah karena Ukraina ngotot ingin bergabung dengan NATO. Beberapa waktu yang lalu Presiden Ukraina sudah bilang dia tidak akan ingin bergabung dengan NATO. Kenapa tidak selesai juga masalah ini? Persoalan ini sebenarnya sudah sejak lama. Jadi setelah Rusia Uni Soviet pada saat itu runtuh, jadi pertengahan 90-an, sebenarnya Rusia sudah mewanti-wanti Amerika Serikat maupun pihak Barat yaitu NATO untuk tetap meminta mereka untuk tidak menyentuh wilayah bekas Uni Soviet ini termasuk di Ukraina tersendiri. Namun dalam hal ini pada kenyataannya seiring dengan berjalannya waktu terdapat presiden yang memang ada pro Ukraina atau pro Rusia, ada juga presiden yang pro Barat. Dalam ini terdapat presiden yang pro Rusia memang menguntungkan tentu saja bagi Rusia, namun untuk presiden yang pro Barat ini akan menjadi kecemasan bagi pihak Rusia sendiri karena Rusia ingin wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya atau wilayah-wilayah post-Soviet itu tetap berada di radar Rusia. Jadi dalam hal ini pada akhirnya rakyat Ukraina berpikir lebih baik untuk mendekatkan diri atau beraliansi ke pihak Barat, dalam hal ini Uni Eropa dan juga NATO, namun konsekuensi yang harus dibayarkan oleh Ukraina begitu besar karena Rusia sejak dulu tidak setuju atau tidak
tidak menyetujui bahwa untuk Ukraina bergabung terhadap NATO seperti itu. Oke, kalau kita lihat beberapa hari setelah 15 hari serangan ini, tidak ada bantuan NATO sama sekali. Bahkan permintaan untuk no-fly zone saja, NATO tidak mau mengeluarkan. Apakah sebetulnya ini merupakan tanda sebetulnya NATO sudah tidak membackup Ukraina sehingga kemudian Rusia tidak harus menyerang Ukraina lagi? Oke. Jadi dalam hal ini sebenarnya no-fly zone ini kan merupakan ruang geografis yang memang ditentukan di mana jenis penerbangan tertentu itu dilarang. Jadi dalam hal ini memang Ukraina memiliki ibaratnya bisa dikatakan bisa mengimbangi lah pihak dari Rusia untuk di bagian barat. Namun untuk di bagian udara memang Ukraina cukup kewalahan dan tentu membutuhkan bantuan dari NATO sendiri. Namun perlu diingat kalau misalkan Rusia di sini mewanti-wanti NATO ataupun siapapun pihak Barat yang mana jika mereka mendeklarasikan untuk no-fly zone, ini akan dianggap Rusia sebagai konfrontasi langsung terhadap Rusia. Jadi hal ini yang mungkin menjadi ketakutan bagi NATO sendiri akan ada konfrontasi langsung terhadap Rusia seperti itu. Oke. Jadi dalam hal ini tidak seperti itu. Apa yang bisa membuat perang ini usai? Oke. Jadi dalam hal ini terdapat pendapat dari beberapa ada John Mearsheimer, salah satu ahli politik dan hubungan internasional dari Amerika Serikat, bahwa jika perang ini ingin usai, pihak Barat, baik NATO maupun Uni Eropa di sini harus mengakomodir apa yang diinginkan oleh Rusia. Dalam hal ini cukup meyakinkan Rusia untuk Ukraina tidak bergabung terhadap NATO ataupun Uni Eropa. Jadi dalam hal ini posisi Ukraina tidak pro Rusia dan tidak pro Barat. Jadi Ukraina harus tetap netral, sama seperti kondisi atau situasi Austria pada zaman Cold War atau Perang Dingin. Namun dalam hal ini ketika perang terjadi, saya tidak yakin bahwa rakyat Ukraina ingin tetap netral zone karena selama ini yang membantu Ukraina adalah pihak Barat seperti itu. Oke, termasuk kalaupun sampai saat ini NATO dan Amerika hanya mengeluarkan sanksi saja tapi tidak pernah mengeluarkan personil atau pasukan, itu belum cukup untuk Rusia untuk mengakhiri perang ini? Kalau menurut saya belum, karena kemarin ada beberapa diskusi terhadap pakar ekonomi juga tentang sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi itu pada garis besarnya tidak terlalu efektif, hanya efektif sekitar 30%. Di mana lagi kita harus mengetahui semenjak Putin berkuasa pada tahun 2001 hingga saat ini, Putin benar-benar memainkan strategis ekonomisnya untuk benar-benar membuat negara-negara Uni Eropa bergantung pada gas Rusia. Jadi dalam hal ini Rusia telah memegang kartu yang cukup kuat, yaitu ekspor gas terhadap negara-negara Uni Eropa seperti itu. Oke, baik. Revi Marlina, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.